Kembali lagi di Cau Cakap Ngaur. Oke, belum mulai udah sedih. Begitulah. Kenapa sedih mulu? Kenapa sih? Kan sad boy. Oh, lu udah kenalan diri dulu dong. Hai, kenalin. Namanya siapa? Nah, nggak tahu. Oh, saya. Iya. Perkenalkan, nama saya Fajar Sad Boy. Kenapa dipanggil sad boy? Karena ada singkatannya. Apa tuh? Sad Boy. Iya. SADBOY. Sad Boy selalu ada di belakangmu, oi. Ini yang mengklaim sad boy itu siapa? Netizen. Oh, netizen. Oh, tapi Fajar pengen nggak dipanggil sad boy? Iya. Pengen. Kenapa nggak bad boy gitu kan lebih keren? Sad boy aja ya. Ya. Kalau pengen keren mah banyak orang yang berlomba-lomba untuk keren. Wes. Tapi kalau sedih nggak ada. Iya udah. Karena orang menghindari kesedihan. Terus kenapa Fajar malah mencemplung kesedihan itu? Cemplong itu apa ya? Masa terjun malah ke dalam kesedihan itu? Kenapa nggak bangkit biar happy terus? Mending saya kesedihan juga itu mending apa dilihat oleh kamera daripada menangis di kekerasan hujan, itu sama saja percuma kan? Ya karena netizen sih dijuluki sad boy. Terus muka lu tuh emang sedih mulu apa? Iya, Nggak bisa senyum? Senyum bahagia gitu nggak bisa? bisa. Gimana? Lu kesini udah mandi belum? Buset dah, mandilah minimal orang mah. Ya, udah mandi. Cuman waktu kemarin sempat dimarah oleh manajemen. Soalnya dalam 1 minggu itu belum mandi. Hah? Seminggu nggak mandi? Iya, Buset, gue belerang itu mah. terus dimarah sama manajemen. Soalnya apa ya? Saya itu orangnya itu kadang nggak mau dengan air, kadang pengen dengan air gitu. Berarti kemarin tuh lagi nggak pengen sama air. Iya, Terus pengennya sama siapa? sama kamu. Ya. Oh, terus akhirnya mandi tuh habis diomelin sama manajemen. Iya, mandi. Kenapa sih lu? Bau lah, kalau mau deketin cewek kan minimal mandi. Saya kan nggak punya cewek, Oh. mahibes, manusia hidup bebas. Oh. Mahibes. Terus sekarang Fajar kesibukannya apa nih sekarang? Syukurlah saya umur panjang bulan depan ada project-project seperti mau syuting film, terus iklan begitu. Minta doanya ya. Nah, jadi sedih dong nih cuannya banyak. Tapi kemarin apa dapat peran yang di atas genteng nangis itu gimana tuh? Keren banget itu. Iya. Ceritain dong awal gimana ditawarin. Saya nggak tahu ya dari mana saya ditawarin. Yang saya tahu lebih jelas lagi ngobrol sama manajemen aja. Ya. Soalnya yang saya tahu saya cuma berperan sebagai anak kecil yang dibully saya di atas genteng. Ditanya oleh si Pak Guru itu, Jar, lu ngapain di situ? Ini Pak, mau ambil sepeda. Itu sepeda siapa Nor di situ? Saya kan di atas pengen nunjuk si mereka anak-anak sekolah ini. Tapi dia yang di bawah bilang gini, saya Pak. Terus semua ketawa. Ujung-ujungnya saya bilang, soalnya saya tadi pagi buru-buru ke sekolah biar nggak terlambat. Mereka yang di bawah ketawa-ketawa. Itu Terus ujung-ujungnya saya bilang, beli lilin campur paku, cakep. tolong bantuin aku. Itu siapa yang naruh sepeda di atas itu?
Saya. Saya Pak. Ngapain ditaruh? Ya biar nggak hilang, biar nggak dicopet. Fajar nih tampilannya emang kayak gini, itu keinginan diri sendiri apa emang jadi karakteristik sih? Apa keterpaksaan? Nggak, emang dari diri sendiri. Oh, emang mau buat karakteristik kayak gini. Iya sendiri. Oh, Nah saya orangnya begini. aslinya Saya kayak apa gini. adanya. Maksudnya begini ya, saat orang baru yang melihat saya pasti mereka menanyakan begitu, mereka kayak bingung dan mereka nggak tahu sifat saya sebenarnya. Tapi kalau udah beberapa minggu mereka sama saya, pasti mereka bakal tahu bahwa karakter saya sebenarnya itu kayak gimana kok. Kayak gimana tuh ininya? Ya kayak seperti ini kan kita baru ketemuan kan. Ya. Pasti beberapa minggu kalian bakal ngerti kok karakter saya. Iya. Pokoknya apa adanya lah, bukan ada apanya. Wih, emang orang ada apanya gimana sih? Nggak tahu ya. Nggak tahu. Kalau Fajar yang menempatkan orang apa adanya tuh emang mengeluarkan apa yang Fajar punya gitu. Iya. Emang yang Fajar punya apa nih? Saya bersyukur masih punya gigi. Itu salah satu kenikmatan loh. Ya betul. Bayangkan kalau udah hilang, kita udah nggak ada lagi untuk nafsu makan. Ada mata. Pokoknya semualah yang saya punya. Pokoknya yang ada di bagian tubuh saya itu saya punya ya, bukan milik kamu ya. Oh. Terus Fajar, arti hidup buat Fajar apa sih? Hidup. Arti hidup. Arti hidup sebenarnya itu setelah hidup ya mati. Iya, maksudnya hidup ini apa ya? Kadang ada yang berpikir hidup ini keras. Tapi sebenarnya bukan hidup yang keras. Tapi karena pikiran kita doang yang agak waras, agak nggak waras gitu. Misal, hari ini mereka mengerjakan sesuatu yang bikin mereka nggak waras sehingga mereka pengen bercurhat bahwa hidup ini keras. Hari ini mereka mengerjakan sesuatu, mereka langsung berpikir besok kok iya, besok lagi ya. Itu yang bikin mengeluh terkadang kepada manusia. Kurang bersyukur. Iya. Makanya jika Anda pengen tenang dalam kehidupan ini, tahanlah napas selama 1 jam. Mati dong. Mati dong, nggak tenang ya. Boleh nggak ceritain pengalaman hidup yang paling sedih yang Fajar pernah rasain? Pengalaman sedih yang pernah saya rasain cuma di kampung saya sih. Kampung Gorontalo. Iya. Gimana tuh? Saya kadang pulang dari sekolah, kadang mau cari kelapa. Terus berapa tahun kemudian saya belajar merantau ke sana ke sini, mondar-mandir, lelam buana gitu. Setelah itu pernah ada juga yang pernah ceritain saya begini, ada yang pernah cuma saya begini. Saya pernah dipandang rendah juga. Oleh? Ya, oleh orang yang berada apanya dong. Kadang saya berteman dengan seseorang, dibilang, ih jangan berteman dengan dia itu gila loh. Dia itu gila. Emang aslinya gitu kan? Saya, iya. Berarti bener dong kata orangnya. Iya. Terus gimana tanggapan Fajar tentang orang-orang yang ngomongin Tanggapan saya sih biasa. apa tuh? Saya nggak ada berniat untuk membalas dendam, tidak. Tapi saya mendoakan mereka yang terbaik. Agar mereka tidak akan merasakan apa yang seperti kita rasakan sekarang. Terus media tuh pernah nulis katanya lu pengen hampir bunuh diri, itu bener apa enggak, Jar? Pernah. Pernah. Kenapa? Ya tapi nggak jadi. Iya kan masih ada di sini. Kan dibilang hampir. Iya. Iya. Soalnya pokoknya banyak lah tentang masa depan, tentang percintaan nyomet, monyet. Udah monyet. Udah monyet. Monyet, terus apa ya? Pokoknya banyak lah.
Makanya itu saat itu saya mulai merasakan mulai dewasa. Makanya begini. Pertama kali saya hampir bunuh diri itu karena saya merasakan saya udah dapat ujian nih, karena sebelumnya kan saya waktu masih kecil masih dimanja-manja oleh orang tua, saya pengen cepat-cepat dewasa. Ternyata hampir bunuh diri itu saya tahu ternyata dewasa begini ya. Emang tak seindah dengan ekspektasi. Ternyata kita harus jalani dengan, kalau kita nggak lelah, kita nggak bisa mendapatkan sesuatu yang harus kita miliki gitu. Ternyata hidup sebenarnya ini, itu pertama kali saya merasakan bahwa udah mendapatkan ujian. Apalagi belajar merantau di daerah luar, daerah orang, di kampung orang. Belajar merantau saya di kampung orang. Setelah itu saya merasakan ujian, pokoknya lapar, haus, gak ada apa-apa. Kadang saya mengadu sama orang tua, terus saya merasa ternyata begini ya jadi dewasa. Begini juga ya harus mandiri. Berarti menjadi dewasa itu enak nggak sebenarnya? Menjadi dewasa itu bagi saya sih enak. Dengan skala kesedihannya itu tadi enak. Iya. Karena dewasa, DEWASA. Apa tuh? Dengannya waktu selalu ada. Terus deh Jar, tadi kan kata-kata langsung nemu tuh. Berarti lu pintar nyusun kata-kata kayak gitu tuh. Itu lu dapat ide dari mana? Kalau bukan di pikiran, masa ide muncul dari mata? Pikiran dong. Oh, berarti dari Iya, dari pikiran. Kalau dari mata itu untuk menyusun strategi gimana. Dari mata itu untuk melihat orang-orang sekitarnya gimana. Jadi kita harus mempunyai ide atau apalah yang ada di pikiran kita gitu. Ini semuanya spontan aja. Iya. Semua bakal spontan. Semua bakal spontan. Diam. Dari mana adanya spontan? Dari dia yang bernama mantan. Jar, lu ada niatan jadi bad boy nggak? Kan cewek demen tuh sama yang bad boy. Enggak. Berarti emang pengen Iya. jadi diri. Saya pengen mencari wanita yang mau menemani saat saya berjuang, bukan hanya wanita yang siap menunggumu saat di puncak. Emang ada nih cewek yang mau menemani Fajar nih? Ada. Ada. Siapa tuh? Ibu. Fajar betul mantannya ada berapa? Ada berapa ya? Pokoknya lumayan lah. Ada banyak lah. Ada banyak. Pokoknya dari satu, terus ada yang kedua, Ya. ketiga pun ada, Terus keempat, kelima. ya banyak amat Jar. Iya. Saking banyaknya itu saya suka sama mereka tapi nggak diterima. Itu bukan mantan Fajar. Dan sekarang saya sudah mengerti bahwa seseorang, jika saya menembak seseorang terus katanya, maaf ya lagi mau fokus masa depan, berarti kita harus mundur duluan. Harus cerita kita harus SD sampai di sini. Bukan sadar diri. Itu juga. Sebelum mengajak kita harus sadar sebelum mencintai seseorang kita harus sadar diri. Karena saat kita mencintai dia tolak, kita harus sabar. Sekali lagi kita mencintai dia tapi masih dia tolak, B-nya diganti dengan D. Sadar. Bukan sabar lagi, sadar. Iya. Terus menurut Fajar nih, apa yang membuat Fajar ditinggalkan oleh mantan-mantan Fajar? Saya jelek. Saya nggak punya apa-apa, nggak punya kendaraan. Hah? Dan saya bau. Oh, intinya jelek gitu ya? Iya. Lah emang cewek di luar sana masih banyak yang suka sama cowok mandang fisik. Ya, I don't know, saya kan bukan cewek. Saya kan cowok, masa yo tanya sama aing gitu. No kan? English nih. Tapi lo pernah nyobain itu nggak, aplikasi dating gitu? Enggak, Aplikasi cari jodoh? emang ada. Wah,
Ada. Jodoh pasti bertemu. Tapi yang di aplikasi itu cuman bertamu bukan bertemu. Menurut Fajar, mantan Fajar ini jahat apa enggak Jar? Udah ninggalin Fajar nih, udah membuat Fajar. Bagi saya dia jahat. Baginya pun saya juga jahat. Oh. Pokoknya saya dengan dia saling-saling jahat. Saking jahatnya pernah apa ya? Yang saya anggap jahat itu saat teleponan nih, terus nanyain masa depan. Ujung-ujungnya saya yang jadi masa lalu gitu. Jadi percuman gitu panjang lebar nanyain beginilah, ujung-ujungnya RCTI. Oke. Emang boleh. Besanda. Fajar sebelumnya pernah pacaran nggak sih? Sering pacaran nggak? Kan tadi ditanyain mantan kan. Masa ditanyain mantan belum pernah pacaran? Siapa tahu kan. Iya kan? Iya. Gitu. Salahnya. Ceritain kisah pacaran atau PDKT paling pahit yang pernah Fajar rasain. PDKT yang paling pahit. Iya. Saat PDKT nih terus saya minum kopi, gak ada gula. Pahit, iya. Iya, Kopinya yang pahit. pahit. Iya. Tapi sebenarnya dalam PDKT itu saat kita berusaha untuk PDKT, tapi kita saling mencintai sesama lain, gak mandang apapun. Terus di situ udah ada kepahitan duluan. Percayalah suatu saat itu ada kebahagiaan atau kemanisan yang kita dapat di hubungan itu. Widih. Nanti ya. Dalam juga bahasanya. Dalam. Nah, Fajar kan pernah tuh sering ditinggalin cewek. Fajar ada rencana nggak deket sama cewek lagi? Gak ada, belum ada. Oh, untuk saat ini belum ada nih? Iya. Kenapa? Karena saya mau fokus dulu apa yang saya kerjakan sekarang. Terutama saya takut dibilang lagi ya, bau. Oh, Fajar takut nih, trauma dibilang laki bau. Emang bau sih. Dan saya belum fokus ke situ. Saya mau fokus dulu ke orang tua. Karena pesan ibu, jadilah lembut asal jangan lemah. Pesan ayah, jika Anda belum bisa makan untuk sendiri, jangan merusak masa depan oleh perempuan yang kamu cintai. Dan pesan saya, Nih, Jar, ngomongin mantan kan. Apa kata yang paling buat Fajar sakit hati banget tuh? Kata-kata apa nih yang buat Fajar? kata-kata yang bikin saya sakit hati itu kata buaya, suara buaya. Ah, gitu. Aku janji gak bakalan doain kamu, aku sayang kok sama kamu. Ujung-ujungnya dia yang saya sayang, saya jadi tamu undangan. DTPP, Apa tuh? TDPP. Terima kasih dunia tipu-tipu. Sekarang kan Fajar udah terkenal nih. Ada nggak mantan itu pada minta balikan? Ada sih ada. Ada sih ada tapi geleng. Ini nggak ada dong. Ada sih ada tapi belum ada yang apa ya? Belum ada yang ngechat gitu sih. Oh, sama. Tapi ada dari nggak langsung berkomunikasi berdua gitu, nggak langsung berdiskusi bareng. Lihat temannya, tolong bilangin sama Fajar gue pengen gini lah, tolong bilangin gue bla 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 bla. Terus respon lu gimana tuh? Jar? Respon saya maaf. Hidup cuman sekali. Dari hidup cuman sekali, kita harus belajar bahwa kesempatan juga cuman sekali. Dengerin tuh mantan. Berarti menurut lu kesempatan tuh nggak datang 2 kali. Iya, tapi kesempatan bakal datang jika siapa yang berani mencoba.
Bikin sound sendiri tuh. Kata netizen nih bilang bahwa Fajar itu nggak butuh cinta, tapi butuhnya sekolah. Itu gimana tuh? Berarti netizen itu sekolah dong, nggak apa? Maunya kan mereka bilang berkomen, Fajar butuh sekolah bukan butuh cinta. Iya. Mungkin dalam pikirannya mereka sekolah bukan seperti cinta, kan saya cinta nih. Saya bermainnya di dunia cinta, bukan dunia sekolah. Mungkin mereka di dunia sekolah, saya bukan di dunia cinta. Maunya yang bikin mereka berkomentar itu udah benar kan? Begini kan? Ya, Udah paham aja kenapa itu ditanyain. Fajar butuh sekolah, sekolah bukan itu butuh cinta. pembelajaran. Iya, sekolah saya tahu. belajar. Tapi saya tahu yang terinti adalah sekolah itu tidak menjamin untuk Anda bisa memilih masa depan Anda sendiri. Kan Tidak, bisa. tapi pengalaman yang sudah tertentu untuk memilih di mana masa depan yang Anda pengen jalani. Iya. Kalau misalnya lu tiba-tiba diserang sama orang-orang pendidikan gimana nih gara-gara statement lu kayak gini? Wih lu apa merendahkan pendidikan lu gitu. Enggak, saya bukan merendahkan pendidikan, tapi maaf, saya bukan pandang enteng dengan yang namanya pendidikan, tidak. Tapi yang saya tahu adalah berapa tahun pun kita bakal sekolah, tapi kalau kita nggak punya pengalaman sama sekali pun untuk di masa depan nanti, kita bakal kaget dengan apa yang kita jalani. Kita maksudnya gimana ya? Bakal ada kok yang rasain sendiri. Berarti menurut Fajar pengalaman tuh lebih Sedangkan penting. saya aja lulus TKB. Ya. Saya kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, putus kelas 5. Saya putus kelas 5 itu karena dijauhin oleh teman-teman karena saya bau. Tapi bukan teman-teman sekolah sih. Lebih ke teman-teman bareng sama saya. Terus saya belajar merantau. Saya belajar mencari. Syukurlah dari rantauan tersebut itu saya mendapat beli handphone Oppo A5s. Terus Jadi promo. sorry iya ya. Sorry. Saya dapat beli handphone dari sana 1 juta lebih terus langsung balik. Syukurlah handphone itu langsung pembawa rezeki dari Brownies langsung chat ke situ. Oke. Gua berkah ya. Terus tadi kan kata Fajar tuh terjunnya tuh di dunia cinta. Menurut Fajar cinta itu apa sih? Ya CINTA. Cinta itu seperti angin. Tidak bisa dilihatkan tapi selalu dirasakan. Apa yang dirasakan oleh anak-anak muda saat merasakan cinta, Jar? Apa yang Fajar rasakan saat merasakan cinta itu sendiri? Yang pertama salting. Kita boleh salting, asal jangan sinting. Iya. Kita boleh beroverthinking, asal jangan berniat untuk mendapatkan Ayu Ting Ting. Boleh. Pokoknya sesalting apapun kita dalam percintaan, jangan terlalu berlarut-larut sayang kepadanya. Karena jika seseorang yang kita cintai, benar-benar kita cintai, jangan simpan dalam hati, tapi simpan dalam doa. Karena saat kita simpan dalam hati manusia itu bisa berubah-ubah. Kalau kita simpan dalam hati, kita bakal berjalan, itu yang kita dapat di sana cuma 2. Hati-hati. Makanya simpanlah dia dalam doa. Karena doa udah terdaftar di atas langit paling tinggi. Menurut Fajar bisa nggak cowok mendapatkan cinta yang tulus? Menurut saya, Iya. kan saya belum pernah dapat yang tulus. Agak susah juga ya menjawab yang belum saya rasakan. Berarti Fajar belum pernah merasakan cinta yang tulus nih. Iya, ada kok Ada apa? cinta yang tulus. Cintanya siapa?
Cinta yang tulus itu cuman cinta ibu. Terus menurut Fajar relationship goals itu apa sih? Apa? Relationship goals. Relationship goals. Ya. Apaan tuh? Ini hubungan yang goals gitu kayak gimana dalam pacaran tuh? Goals itu apa ya? Tujuan. Maksudnya? Jadi tuh maksudnya tuh pasangan yang mencapai tujuannya tuh kayak gimana menurut Fajar? Oh, pasangan yang mencapai tujuan itu kayak gimana? Saya pun nggak tahu, saya kan belum kawin. Asli saya nggak tahu karena yang saya rasakan itu yang saya bakal ungkapkan. Yang belum saya rasakan, saya nggak bakalan ungkapkan kok karena itu sebagian dari bohong kan. Kan saya belum pernah merasakan kan. Kalaupun ada boleh yuk. Berarti yang di TV-TV yang di media sosial nih itu semua udah Fajar rasakan tuh yang sampai nangis-nangis beneran itu. Oh, itu berarti dirasain bener-bener Iya. settingan. Nangis bener nangis Iya. tuh. Nangis muka Iya. gitu nangis. Ini mau nangis nih, ini mau nangis. Udah. Nggak ada yang nyakitin. Ya. Terus menurut Fajar kenapa orang-orang bisa selingkuh? Nggak tahu lagi nih. Selingkuh, orang-orang pada selingkuh. Selingkuh itu wajar dong. Hah? Iya, Fajar. Kenapa? selingkuh itu wajar. Orang ini banyak. Yang terutama ada dua pilihan, wanita apa lelaki sih? Ya. Oke, yang terutama lelaki. Lelaki selingkuh wajar. Karena lelaki selingkuh wajar itu menandakan bahwa dia lelaki normal. Berarti orang yang nggak selingkuh nggak normal. Iya. Kenapa tuh? Waduh. Gimana tuh? Gimana ya? Tapi sulit juga, bro. Kita mempercayai bahwa yang kita cintai ini, masa begini ya, saat kita mencintai seseorang yang belum tentu apa maunya, yang belum tentu kita rasakan gimana hatinya, kita harus mencari dulu sebelum dari dia. Sesudah kita mendapatkan dia, kita mencari yang lain. Karena biar kita bakal tahu, oh ternyata dia begini di belakang kita. Biar kita buktikan kita juga punya kok. Selingkuh boleh kelewatan, tapi saldo dana yang menentukan. Terus menurut Fajar, Iya, begitu. iya. Cewek red flag tuh kayak gimana aja? Apalah gitu. Cewek red flag tuh cewek yang nggak Fajar suka. Ya, cuman satu sih. Japri. Hah? Japri, Apa tuh? janda pria. Wah. Oh Fajar nggak suka tuh sama Japri itu tuh. Di mana-mana jiwa bukan japri. Apa tuh jiwa? Janda itu wanita. Iya sih, Bener sih. Terus tipe cewek idaman Fajar tuh kayak gimana? Jiwa. Enggak dong. Yang mau menerima saya apa adanya. Yang enggak milih-milih. Pokoknya kalaupun dia butuh saya pengen kasih, tapi tolong jangan lihat saya apa adanya. Jangan menilai saya dengan ada apanya gitu. Kalaupun mereka lihat dengan fisik, ya itu bukan tipe saya. Karena tipe saya mending apa ya? Munafik di depan, asal baik di belakang. Jangan baik di depan tapi munafik di belakang. Kenapa tuh Jar bisa kayak gitu? Gimana? Kenapa Fajar bisa? Karena mendingan tipe cewek yang saya tahu ini mereka jahat di depan tapi di belakang itu baik. Daripada baik di depan tapi ujung-ujungnya di belakang menyakitin, kan itu sakit kan? Misal panda apa yang menyakitin? Pandangin kamu dengan orang lain di belakang saya gitu. Harimau hanya remaja yang ia mau.
Tapi dengan tampilan Fajar yang sekarang nih udah terkenal di mana-mana, udah masuk TV, udah main film, ada yang mau nggak sih sama Fajar? Gak ada. Nggak ada. Tadi di belakang katanya ada loh. Ya cuma kamu. Ya. Kenapa Fajar nggak cari pacar tuh? Emang Masih belum sih, soalnya itu pesan saya tadi. Saya pengen mau apa ya? Mau belajar untuk menitip karir. Apalagi untuk apa? Rintis. Merintis karir. Ya. Apalagi ini adalah kesempatan bagi saya sih. Kenapa? Kesempatan bagi saya tiba-tiba di Jakarta bisa diundang. Karena takutnya kalau saya pacaran sama seseorang ini, takutnya mereka hanya pengen ngambil pansos atau apa kepada kita gitu. Ujung-ujungnya mereka bakal apa ya? Bakal hancurin nama baik kita gitu. Oh, Takutnya gitu kan. iya. Bukan berprasangka buruk sama cewek sih. Mending saya dengan lelaki aja sih. Waduh, Anda sambil tadi mandangin bosnya nih. Waduh. Tapi temanku ya sama teman. Oh. Sama lelakiku, bukan pacaran sama lelaki, enggak. Mending aku dekat sama lelaki, terus ngobrol bareng. Pokoknya yang sering aku lakukan ke wanita tersebut, tapi bukan yang aneh-aneh ya. Maksudnya berngobrol-ngobrol tentang masa depan. Itu sama persahabatan itu bagus daripada wanita. Oh iya. Wah, oke. Oke. Fajar pernah dibully nggak semenjak terkenal karena kesedihan gitu? Iya, saya pernah dibully. Kalau cuma dibully sih banyak, tapi syukurlah saya apa ya, udah macam terbiasa gitu dibully. Belum menerima. Dan saya pun paling, kalau saya lihat orang bully, saya paling senang. Saya ucapin, alhamdulillah mereka bully aku. Oh, Semoga mereka nggak bakal mendapatkan apa yang saya rasakan gini ya. berkat bully-buliannya Fajar jadi. Iya, Iya. Tapi ada nggak yang pembulian tuh? itulah kehidupan. Kehidupan ini seperti jam. Tahu jam kan? Oh, Biasa jam 12, biasa jam 6. Biasa kita di atas, biasanya jatuh di bawah. Jadi apa? Hidup itu seperti pohon. Semakin tinggi, makin kencang angin. Jangan jadi seperti pohon, semakin tinggi semakin kencang anginnya kan. Mending kita menjadi seperti padi, semakin tinggi dia semakin merunduk ke bawah. Keren. Karena saat kita melakukan sombong terhadap orang lain, kita bakal kalah asli. Mending kita merendah hati hingga tak ada seseorang pun yang bisa menyakiti atau menghalangi. Karena rendah hati adalah cara terbaik saya sampai syukurlah masih masih bertahan sampai sekarang. Anda sopan kami segan, Anda sombong kami potong, itu istilah di Gorontalo. sama amat. Untunglah ibuku sering ajarin Fajar. Harus dengar begini Jar. Pokoknya semua doa ibuku semua sih. Tanpa dia saya nggak bakalan di sini sih. Iya betul. Nah, betul. Ya betul. Terus reaksi orang tua kayak gimana tuh setelah mengetahui? Alhamdulillah senang banget. Senang banget. Senang banget. Yang terutama saya sangat bersyukur orang tua saya senang karena kenapa? Karena saat saya melihat kedua orang tua saya senang dengan apa yang saya pekerjakan, saya cuma pengen minta doa ridhonya mereka kepada saya biar dilancarkan segala urusan-urusan ini. Terus kalau reaksi teman-teman Fajar gimana tuh setelah viral? Apakah ada yang langsung minjem duit gitu? Gak ada, cuman PN. Apa tuh? Pinjam dulu 100. Ada dong itu namanya. Iya, Sering tuh yang minjem duit Jar. namanya teman sekampung ya, adalah. Tapi aku bilang santai dulu bro, masih berjuang. Tapi Fajar kasih. Iya. Tapi dibalikin tuh. Ya. Dibalikin. Iya. Oh dibalikin. Biasanya enggak sih. Iya. Biar silaturahmi nggak putus. Iya. Pinjam dulu 100. Oh. Kan udah lewat bulan Agustus, bulan yang pintar untuk dimodus. Jar lu bakal yakin nggak bakal bertahan di industri ini? Saya
nggak yakin, tapi saya meyakini adalah doa-doa ibu saya. Dan saya meyakini apa yang saya jalani sekarang itu adalah doa dari ibu saya sendiri. Kalaupun nanti saya nggak ada, saya bakal berjuang. Mungkin saya bakal dapat jalan lain karena dari doa ibu saya. Tapi saya siap untuk lelah di dunia entertainment ini. Demi apa? Demi orang tuaku yang tercinta. Ibu saya sama bapak saya. Dan sekarang aku mulai ngerti kenapa bapak bilang, kan aku dulu pengen beli itu tuh mainan pistol-pistolan. Pak, beliin itu dong, Pak. Kata bapak, ya bentar ya nak, nanti aja dulu. Sekarang aku ngerti kok betapa kerasnya juga mencari mencari sesuatu agar bisa membahagiakan anaknya sendiri. Pelajaran apa yang Fajar paling ingat banget dari kedua orang tua? Dari ayah dulu. Pelajaran maksudnya Ya, nggak, orang tua nggak pernah ngasih pelajaran, cuma di sekolah. Benar sih. Benar. benar. Nasihat apa? Nasihat. Nasihat, Jar, jangan nakal di kampung orang. Jar, kalau dikit-dikit kalau rasa kesusahan jangan lupa sholat, jangan lupa berzikir, berdoa, berikhtiar, bersedekah. Itu dari ayah. Dari ibu. Oh. Dari ayah. Ya ditanya Dari ayah dulu. Ayah. Oke. Ya. Dari ayah. Ya. Dari ayah, Jar, jangan ugal-ugalan sama teman-teman yang kelebihan pergaulannya. Karena maksudnya bapak ngerti gitu, sejahat-jahatnya anaknya dia bakal masuk di pergaulannya. Karena jika nggak ada yang melarangnya gitu. Tapi bapak selalu ingatin, Jar, ini udah tengah malam, jangan lupa pulang ya nak. Jangan ugal-ugalan, jangan mabuk-mabukan. Syukurlah saya, maksudnya soal gitu, syukurlah nggak Apa? pernah. Oh, enggak pernah. Iya. Jadi enggak ketahuan. Enggak kuat. Enggak pernah apa enggak ketahuan? Nggak pernah, asli. Ah, Nggak pernah, enggak pernah ngangguk. nggak pernah. Aku pernah sih mabuk sampai pernah. Mabuk sampai muntah. Iya. Di mana? Di mobil. Mabuk perjalanan. Jangan aja, Bu. Mabuk nih, Bu. Dari sekian banyak collab nih, siapa yang paling Fajar suka nih? Semuanya, asli, semuanya. Nggak ada salah satunya. Semuanya. Salah satunya yang paling banget, suka banget. Ibu sih. Karena dari doa, saya mau berkolab sama ibu saya. Pengen minta doa dari ibu sendiri. Ya. Agar bisa saya terus-terusan berkolab sama yang lain. Ya. Saya kolab sama ibu sendiri dulu. Ya. Maksudnya artis Fajar. Semuanya asli, saya nggak bisa memastikan, semuanya saya suka. Semuanya suka berarti. Termasuk kamu. Ya. Kan hiu makan kedondong. Cakep. Love you tapi bong. Nih, biar nggak sedih terus nih, ceritain dong hal terlucu yang pernah lo alami baru-baru ini, atau yang pernah Fajar alami deh. Hal terlucu, lucu ya, nih lucu ya. Halte lucu. Hal terlucu. Kayak apa ya? Ya, Maunya kayak apa gitu? ya pengalaman lucu kan rantauan dari Gorontalo ke sini, misalnya di sini nemuin hal lucu apa gitu. Maksudnya kayak gimana ya? Maksudnya ya misalnya ketemu momen-momen lucu gitu, misalnya lagi Oh syuting. iya, Ya. hal terlucu kadang saat podcast, saat syuting. Hal terlucu kadang saya melihat mereka tertawa ngakak-ngakak, saya pengen masuk.
ketawa bareng gitu. Oh. Asli lucu banget loh. Pokoknya saat orang bahagia gitu saya pengen ngomong bareng gitu, pengen masuk, pengen ketawa bareng. Termasuk teman-teman. Oh, Tahu, berarti Pak. Fajar tuh ketika ngeliat orang bahagia, Fajar juga ikut bahagia. Iya pengen ikut bahagia. Tuh, nangis. Ini ketawa apa nangis ini? Ketawa apa nangis? Ketawa dong. Fajar punya cita-cita nggak sih sebenarnya? Cita-cita Fajar tuh apa sih? Polisi tidur. Hah? Polisi tidur. Iya. Kenapa? Biar bisa tidur. Kan diinjek-injek. Asa. Ya kan enggak kan. Nah kan polisi tidur kan dilindas. Polisi itu kan kalau udah jabatan tinggi kan nggak bisa tidur. Hah? Iya betul. Bisanya? Iya kalau udah jabatan tinggi udah bisa tidur. Tuh aku pengen jadi polisi tidur. Gitu. Oh jadi Udah ada pembantu, udah ada. Maksudnya udah yang di bawahnya itu udah ada apa? Masih ada jabatan yang mau dikasih gitu oleh jabatan tinggi. Punya alasan lah ya. Iya. Tapi aku nggak pengen jadi gitu sih, cuman pengen jadi polisi tidur aja gitu. Oh iya iya. Oh iya iya. Oke. Fajar nih dilihat bisa nyanyi ya? Coba dong nyanyi ini jiwa yang bersedih. Kemarilah singgah dulu sebentar. Perjalananmu jauh, tak ada tempat untuk berteduh. Menangislah, kan kau juga manusia. Mana ada yang bisa berlarut-larut, berpura-pura sempurna. Sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dingin dunia yang kau huni. Jika Keren banget. Keren keren. Jar gimana sih rasanya main film? senang banget bisa ketemu sama senior meskipun mereka nggak kenal saya kenal mereka. Sekalian saya mencari pengalaman. Oh jadi begini ya, mengambil kesimpulan dari jalan cerita gitu. Jadi senang banget tuh ya. Iya. Film sama senior. Ini ngapa nih nangis? Nggak dong senyum. Oh iya. Jar kalau pengen jadi pahlawan super, Fajar pengen jadi apa dan kenapa? Aku pengen jadi Ultraman Kenapa tuh? biar bisa terbang ngejar layang-layang. Dapat Kenapa layang-layang dikejar? biar nggak dapat orang lain. Oh. Biar biar orang lain itu nggak kecapean untuk berlari. Aku pengen jadi juga yang bisa hilang itu. Apa tuh? Kekebunsin Jutsu. Oh, Naruto. Itu bukan hilang, seribu bayangan. Iya 1000 bayang. Oh Kamu iya, bilang apa 1000 bayangan nih? kamu kan 1000 alas. Ya. Pokoknya aku pengen jadi Pokoknya yang bisa bukan seperti ngeramal ya, tapi bisa merasakan apa orang lain rasakan gitu. Rasa. Terus pengen terbang gitu. Tapi aku pernah terbang kok. Ya, Terbang di mana tuh? dalam mimpi. Oh. Nih, Jar. Karena hidup ini untuk mengejar cita-cita. Hidup ini kan untuk mengejar cita-cita, bukan mengejar dia yang tak cinta. Oh. Keren. Makanya belajarlah itu. Jar, siapa artis yang pengen banget lu ajak collab? Semuanya. Semua artis di Indonesia nih pengen lu ajak collab.
Iya. Pansos banget lu. Siapa kayak misalnya Pak Andre kah atau siapa gitu. Kak Raffi Ahmad, Pak Surya, Pak Wende, Wendy siapa? Siapa nih? Pak Wendy Cagur, Oh. Bang Denny Cagur, Kata Halilintar, sama Karya Ricis, Semua. Kak Ayu Ting Ting, Iya banyak ya. sama Fajar Set Boy, Ya. lain-lainnya. Ya udah dong kasih pesan buat penonton yang jomblo. Para kalian yang jomblo, jangan malu jika kelihatan jomblo. Karena ingat, Pak Imam gak pernah mencari makmumnya. Yang jelas-jelas makmumnya yang bakal mencari Pak Imam. Jadi bagi kalian yang jomblo, jangan malu jika kelihatan jomblo. Karena Indonesia maju untuk bersatu bukan berdua. Terus tanggapan Fajar buat pasangan yang bakar hutan gara-gara cuman pengen foto private gimana tuh? Bakar hutang maksudnya? Yang Bromo yang kebakaran. Nggak tahu ya? Gak tahu. Oh yaudah kalau nggak tahu. Oh ya, dan kasih pesan buat penonton yang ditinggalin sama pasangannya. Selamat Anda di jalan yang tepat. Mungkin itu bukan jodoh Anda. Karena kadang seseorang itu sebelum singgah di hati kita kasih kopi dulu, bukan hati. Karena kalau kopi pasti dia bakal mampir. Kalau hati belum tentu takdir. Itu sama saja kita hanya sekedar naksir, bukan bukan sekedar takdir. Satu lagi nih, kasih kata-kata motivasi dong buat anak-anak muda zaman sekarang. Untuk anak-anak muda zaman sekarang, fokuslah dengan apa yang kalian jalani, bukan hanya dengan apa yang kalian hayalin. Hanya doa dan iman di dadaku yang selalu membuatku tetap semangat dan tabah menjalani pekerjaanku. Bolehlah tapi janganlah menyerah. Sukseskan masa depan kalian sukseskan dengan apa yang kalian inginkan, bukan hanya dengan apa yang kalian hayalkan. Saya Fajar Set Boy, terima kasih.